Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Cipto Rinjani Putra. Saya merupakan mahasiswa desain dari Fakultas Desain Seni Kreatif dan jurusan DKV Desain Komunikasi Visual di kampus Mercu Buana, kampus Meruya. Saya juga merupakan dari mahasiswa di mata kuliah Kewirausahaan 1 di ruang B304 di jam 10.15 sampai jam 12.45, yaitu dosennya DRS Bapak Budiantoro. Berikut tugas besar saya, yaitu ayam taliwang lombok. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara-suara noise atau suara-suara di sekitar saya yang ikut terekam dalam pembuatan tugas besar ini. Berikut slide pertama. Berikut adalah tim impian saya. Di sini saya sebagai leader atau ketua dengan background hospitality atau perhotelan. Yang kedua ada Bagus Faiz sebagai wakil dengan background kitchen atau juru masak. Yang ketiga ada Paldi Jayusman sebagai asisten dan wakil dengan background bartender atau barista. Yang terakhir ada Hada sebagai asisten dengan background designer. Alasan Anda harus berinvestasi kepada kami yaitu karena kami semua telah berpengalaman dalam bidang ini. Slide selanjutnya berikut adalah slide kedua yaitu problem. Di sini ada 5 masalah. Yang pertama adalah masalah metode pembayaran. Masalah dengan transaksi melalui elektronik. Di sini kami akan menggunakan beberapa atau bahkan semua metode pembayaran yang sedang terkemuka ataupun sedang tren di masa saat ini, seperti melalui aplikasi, m-banking maupun duit cash. Yang kedua, ada masalah kebutuhan pasar. Bahan baku sering kurang dikarenakan banyak perusahaan lain menggunakan agen atau bahan makanan yang sama dengan perusahaan kami. Jadi di sini kami akan mencoba memaksimalkan mungkin untuk mencari agen-agen untuk membackup jika agen utama kami sedang kewalahan mengsupplier beberapa bahan-bahan makanan. Yang ketiga, masalah yang ditangani ketiga yaitu kesan tamu. Membuat tamu berkesan saat makan atau berbelanja di restoran kami. Salah satunya yaitu dengan berpakaian unik di hari-hari tertentu seperti hari-hari besar atau mengadakan kuis sebagaimana jika ada tamu datang, pelayan-pelayan kami akan mengajak para tamu untuk bermain kuis dengan tanpa paksaan ataupun tamu tidak ingin bermain. Jika tamu ingin bermain dan selesai atau berhasil memecahkan kuis-kuis yang telah pelayan kami sampaikan, itu akan menghadiahkan mereka sebagai tamu spesial dan akan diberikan beberapa kupon atau diskon yang ada di restoran kami. Yang keempat yaitu kisah pemangku kepentingan. Perusahaan makanan atau restoran ini dibangku oleh saya dan tim saya, dan juga beberapa agen makanan terpercaya yang sudah berelasi sejak lama bersama kami. Yang kelima, sebutkan solusi saat ini dan mengapa hal ini tidak berjalan dengan baik. Menurut saya, solusi yang belum bisa saya lakukan dan tidak akan berjalan baik adalah makanan yang terlalu mahal walau berdekorasi restoran. Itu menurut saya akan cenderung tidak ke semua kalangan, tapi hanya kalangan menengah ke atas. Yang kedua itu ada live cooking, yaitu masak secara langsung di depan hadapan tamu. Karena masakan ayam taliwang ini condong ke makanan ayam bakar atau makan makanan yang dibakar, ini sangat berisiko akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada para pelanggan atau kepada tamu. Selanjutnya adalah solution. Produk kami ini apa sih gitu. Jadi produk kami ini adalah produk makanan tradisional Nusantara khas Lombok dengan visi misi memajukan dan memayoritaskan makanan daerah ketimbang restoran asing. Apa saja yang akan kami tawarkan? Yaitu yang kami tawarkan adalah bahwa masyarakat Indonesia dengan pendapatan menengah ke atas lebih suka makan makanan asing. Di sini Taliwang berperan untuk mengenalkan bahwa makanan-makanan daerah juga bisa bersaing dan berstandar tinggi layaknya makanan asing. Bahkan bisa lebih tinggi standarnya dari makanan asing tersebut. Di slide selanjutnya ini adalah slide tentang target customer kita. Target customer kita adalah pecinta makanan pedas, di mana menu kami didominasi oleh makanan-makanan pedas, walaupun ada beberapa makanan yang bisa dimakan oleh semua kalangan, yaitu yang tidak terlalu pedas atau asam manis segala macamnya. Dan yang kedua ada semua kalangan. Yang ketiga ada food blogger atau influencer. Di mana food vlogger atau food blogger influencer ini akan berpotensi menaikkan perluasan dari promosi-promosi secara tidak langsung oleh first impression atau pendapat-pendapat mereka di sosial media mereka. Dan bagaimana sih saya melakukan segmentasi pasar? Yang pertama adalah tahap 1, kami melakukan segmentasi makro yaitu pasar penggunaan akhir.
lokasi geografis, dan jumlah langganan. Tahap kedua yaitu sikap terhadap penjual, tahu ciri-ciri kepribadian dan kualitas produk makanan yang dijamin sesuai standar di negara ini, yaitu halal ataupun sehat. Di slide ke-6, ada market sizing. Bagaimana sih kami menghitung ukuran pasar kami? Yang pertama, kami melakukan mendefinisikan kriteria target market kami. Yang kedua, kami memperkirakan TAM, total permintaan market kepada suatu layanan. Yang ketiga, resolusi pelayanan dan wilayah kami. Yang keempat, menghitung market share kami. Yang kelima, menghitung SOM. SOM adalah pendukung atau segmentasi dari TAM atau TAM. Di slide selanjutnya yaitu competitor and positioning. Pesaing saya secara langsung ataupun tidak langsung, menurut kami pesaing kami secara langsung adalah restoran-restoran atau rumah-rumah makan dengan kedok taliwang atau dengan kedok makanan daerah, tapi rasanya berbeda jauh dengan makanan aslinya yang ada di negaranya masing-masing. Dan juga beberapa restoran-restoran besar asing. Itu menjadi para pesaing restoran kami secara langsung. Untuk secara tidak langsungnya, mungkin kami bersaing melalui online. Posisi saya sendiri adalah saya sebagai ketua akan mengorbit atau memantau seluruh restoran cabang Taliwang, mengupdate berita soal kuliner, dan mengupdate tentang tren-tren masa kini agar bisa dijadikan sebagai ide promo. Kami tidak bertujuan memenangkan pasar. Tujuan kami adalah menyetarakan dan menginfluence masyarakat semua kalangan bahwa makanan Nusantara tidak bisa dianggap remeh soal rasa maupun pelayanan dengan restoran-restoran asing. Selanjutnya adalah slide bisnis model. Bagaimana penetapan harga kami? Slide selanjutnya adalah slide bisnis model. Bagaimana sih kami menetapkan harga kami? Penetapan harga akan menggunakan perhitungan modal belanja bahan yang akan ditambah sebagai nilai jual yang ideal untuk pendapatan kami. Slide ini, slide milestone. Berikut adalah milestone yang telah saya buat. Dari Februari tanggal 2 sampai Mei tanggal 1, kita bisa lihat dari awal yaitu mencari lokasi restoran dan menganalisa seberapa strateginya lokasi tersebut. Jika sudah dapat, kami akan melakukan pertemuan antar pemilik tanah dan pejabat-pejabat restoran dari kami untuk bernegosiasi. Selanjutnya, akan mengatur penempatan barang yang akan digunakan untuk kebutuhan restoran. Selanjutnya, ada menyiapkan segala bahan dasar makanan serta alat-alat memproduksi makanan seperti alat-alat beratnya, maupun dalam dapur ataupun luar dapur. Selanjutnya ada mencari pekerja atau karyawan dalam jangkauan domisili, daerah terdekat, dan ketentuan gaji yang ditetapkan. Selanjutnya ada pemasangan dan penyusunan alat-alat kebutuhan restoran untuk membantu sistem operasional restoran. Yang terakhir, membuka restoran untuk umum pertama kalinya akan menawarkan promo menarik di pertama dibukanya restoran. Selanjutnya adalah slide ke-10. Bagaimana sih kami akan menggunakan uang tersebut? Dana akan langsung masuk dan diatur oleh tim atau departemen akuntansi yang akan direalisasikan secara jujur pada semestinya, seperti menggaji karyawan, jaminan ketenagakerjaan, atau tabungan pendapatan yang disebut house bank untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga seperti bencana, kebakaran, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Cara kami mengalokasikan sumber daya kami adalah yaitu dengan adanya piagam penghargaan atau hadiah bagi karyawan terbaik, mengadakan outing atau liburan kekeluargaan antar karyawan berguna untuk mendapat chemistry antar karyawan satu dan karyawan lainnya, ataupun kegiatan amal. Slide berikutnya yaitu slide ke-11, yaitu marketing and customer execution. Bagaimana kami meretas hubungan dengan pelanggan kami, yaitu penginputan data setiap bulan dari beberapa produk yang kami jual agar sebagai acuan sejauh mana perusahaan ini berkembang. Selanjutnya, bagaimanakah kami mencapai tingkat pertumbuhan target? Kami menggunakan identitas perusahaan sebagai menggunakan iklan atau mengundang para influencer untuk mempromosikan dan menyebarluaskan tentang perusahaan kami. Ketiga, metode yang kami gunakan untuk menggunakan pelanggan. Dengan inovasi-inovasi dalam produksi kami, salah satu yang kami lakukan adalah melakukan kuis kepada pelanggan dengan hadiah-hadiah menarik. Berikut adalah slide terakhir. Ini adalah kontak detail kami. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata-kata ataupun beberapa noise atau suara-suara yang ada di sekitar saya yang ikut terekam dalam pembuatan presentasi ini. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.